wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Novita Dias Puspitasari, biasanya dipanggil Novita, tapi kalau orang rumah biasanya memanggil saya dengan nama Ita. Nah, saya merupakan kelahiran 12 November 1997 dan saya merupakan anak kedua dari 2 bersaudara, jadi saya punya 1 kakak perempuan. Nah, untuk riwayat pendidikan, pertama saya bersekolah di TK di Ponegoro 51 Batuanten. Jadi desa saya itu namanya Desa Batuanten. SD-nya SD Negeri 1 Batuanten, SMP-nya SMP Negeri 1 Aji Barang, SMA-nya SMA Negeri 2 Purwokerto, dan terakhir kemarin saya lulus dari PKN STAN D1 Pajak tahun 2018. Jadi saya baru penempatan 2019 di KPP Pratama Kebumen. Kemudian untuk sifat atau karakter saya, menurut saya adalah orang yang introvert. Jadi saya pendiam dan menurut saya kalem. Jadi karena introvert inilah biasanya saya memang tidak mudah dalam bergaul dengan orang lain ataupun memulai percakapan dengan orang lain. Nah, selain itu saya juga bertanya kepada beberapa teman saya yang menurut saya sudah mengenal lama dengan saya tentang sifat dan karakter yang saya miliki. Nah, ada satu kutipan yang saya suka dari teman saya tentang penggambaran diri saya, bahwa saya itu seperti kura-kura. Jadi lambat, cerdas tapi banyak hokinya. Nah, lambat di sini adalah dalam hal pengambilan keputusan. Jadi saya memang cenderung ketika mengambil keputusan itu butuh waktu, sehingga biasanya tidak bisa memutuskan suatu hal itu dengan cepat. Nah, namun karena saya butuh waktu untuk berpikir inilah biasanya ketika saya sudah memutuskan iya atau tidak, saya akan punya pendirian atau komitmen yang teguh sehingga biasanya cenderung tidak bisa merubah keputusan tersebut. Nah, kemudian saya juga tipe yang sulit atau mungkin sulit untuk diatur, karena kalau kata teman saya tuh seperti punya jalan ninjanya sendiri. Kemudian untuk kelebihan atau kekurangan, kelebihan pertama yang menurut saya miliki adalah saya adalah pribadi yang bisa menjadi pendengar yang baik. Karena saya memang suka untuk mendengar cerita-cerita dari teman-teman saya, atau mungkin keluarga saya, atau mungkin saudara-saudara saya, yang mana bisa diambil sisi positifnya, hikmahnya, dan bisa dijadikan pelajaran untuk kedepannya. Kemudian saya adalah orang yang pemerhati, peduli terhadap orang-orang yang ada di dekat saya, karena menurut saya orang-orang terdekat saya adalah orang-orang yang akan terus menjadi bagian dari hidup saya ke depannya. Kemudian saya adalah orang yang biasanya berpikir dengan logis. Saya orang yang tenang, jadi tidak terburu-buru ataupun tidak mudah panik. Kemudian meskipun saya merasa saya bukan anak yang rajin atau tekun, tapi saya adalah orang yang teliti. Jadi saya biasanya memperhatikan hal-hal kecil, hal-hal secara detail. Kemudian untuk kekurangan yang saya miliki, menurut saya, walaupun saya adalah orang yang pemerhati, peduli dengan orang yang dekat-dekat dengan saya, tapi saya cenderung tidak memperhatikan lingkungan sekitar saya. Jadi saya biasanya kurang memiliki minat atau kepedulian untuk mengetahui suatu kondisi atau apa yang terjadi di lingkungan saya. Kemudian saya cenderung lebih suka mengerjakan suatu tugas itu di akhir waktu. Jadi karena itulah biasanya suka untuk menunda-nunda pekerjaan. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, saya bukan pribadi yang bisa memutuskan suatu hal dengan cepat, dan saya adalah tipe orang yang hidup dengan mengikuti arus. Jadi saya cenderung bukan orang yang ambisius untuk apa-apa yang ingin saya kejar, ingin saya raih ke depannya. Nah, kemudian tentang hal-hal yang saya suka dan saya tidak suka, pertama
seperti yang saya bilang tadi, saya suka untuk berkumpul dengan teman-teman saya, khususnya teman SMA saya, karena ketika kita lulus SMA kita itu terpisah-pisah. Jadi ketika kita berkumpul bisa mendengar cerita dari banyak hal, dari banyak tempat, yang mana saya memang suka untuk mendengarnya. Dan kemudian saya suka ketika berkumpul dengan teman-teman saya ini, kita itu biasanya punya kebiasaan untuk tidak fokus dengan handphone atau gadget kita. Jadi biasanya kita akan berkumpul dan bercerita tanpa terganggu dengan handphone kita. Jadi saya sangat suka karena kita sangat saling menghargai satu sama lainnya. Ketika orang berbicara atau bercerita, kita akan saling mendengarkan dan memberikan perhatian kita. Nah, kemudian untuk hal yang saya kurang suka adalah ketika saya berada di suatu lingkungan yang membuat saya kurang nyaman. Misalnya banyak asap rokok, atau mungkin lingkungannya berisik, itu biasanya saya kurang nyaman sehingga membuat saya itu kurang menyukainya. Kemudian untuk hobi yang sampai sekarang masih saya gemari, sering saya lakukan adalah menonton. Nah, di sini bukan hanya menonton film, tapi juga drama yang memang banyak sekali sekarang orang yang lebih suka menonton drama, khususnya drama Korea biasanya, ataupun drama-drama lainnya. Kemudian saya suka membaca, tapi saya lebih suka membaca buku yang bergambar. Jadi saya lebih suka membaca komik daripada membaca novel. Kemudian lebih suka membaca webtoon. Dan kemudian untuk hobi yang baru-baru sekarang ini muncul, mungkin karena pandemi COVID-19 ini, saya menjadi suka untuk bertani. Jadi bersama ayah saya menanam pohon-pohon seperti sayur-sayuran. Kemarin menanam tomat, cabai rawit, sawi, kangkung, bahkan yang terakhir kemarin adalah terong. Jadi saya punya kebiasaan baru untuk menyiram tanaman setiap pagi atau sore, tapi karena sekarang musim hujan jadi kadang tidak dilakukan. Nah, kemudian untuk impian atau hal-hal yang ingin saya raih ke depannya, karena saya tadi seperti yang sudah saya bilang bukan anak yang ambisius, biasanya saya tidak begitu punya pikiran tentang masa depan saya mau ingin seperti apa, maksudnya dalam jangka panjang. Jadi saya biasanya hanya berpikir dalam jangka pendek, jadi tentang apa-apa yang ada di depan saya. Jadi untuk kedepannya, hal-hal yang ingin saya lakukan, saya impikan untuk terwujud, tentu saja saya bisa melalui semester 5 dan 6 ini dengan baik, bisa mengerjakan KTTA dengan baik, dengan lancar, kemudian lulus D3 pajak alih program PKN STAN ini dengan cum laude. Dan kemudian untuk penempatannya adalah penempatan yang terbaik saja. Dan kemudian untuk hal-hal seperti kejadian yang berkesan yang membuat karakter saya seperti sekarang, saya ingat satu kejadian yang membuat saya menjadi pribadi introvert. Karena saya ingat dulu ketika saya kecil, yakni khususnya sampai sekolah dasar, saya ini pribadi yang lebih banyak bicara, pribadi yang ceria, yang bahkan saya ingat saya pernah menjadi ketua kelas ketika kelas 5 SD. Jadi ya, saya pribadi yang mungkin dominan ketika waktu kecil itu. Nah, ada suatu kejadian ketika saya kelas 6 sepertinya, itu entah kenapa teman-teman saya itu tidak mau berbicara lagi dengan saya. Jadi
bermusuhan begitu. Nah, karena mereka tidak mau berbicara dengan saya dan saya mencoba berteman dengan teman-teman yang lainnya, itu juga tidak bisa berjalan begitu baik. Itu menjadikan saya jadi tidak banyak berbicara lagi, dan entah kenapa permusuhan tersebut itu berjalan cukup lama. Bahkan saya ingat setelah Idul Fitri biasanya kita punya tradisi untuk saling bersalam-salaman, pun setelah itu mereka masih belum mau berbicara dengan saya. Jadi karena itulah saya menjadi pribadi yang pendiam ketika saya lulus dari SD dan masuk ke SMP, karena waktu itu saya mengambil SMP yang berbeda dengan teman-teman saya kebanyakan. Bahkan saya itu satu-satunya yang masuk di SMP tersebut yang berasal dari sekolah saya. Jadi ketika masuk saya menjadi pribadi yang diam, kalem, dan introvert. Nah, hal itulah yang bahkan menurut saya terbawa sampai sekarang, walaupun mungkin sekarang saya sudah lebih ceria daripada dulu, karena dulu saya ingat saya jauh lebih pendiam daripada sekarang. Kemudian tentang hal-hal yang ingin saya rubah ke depannya adalah ketika saya berbicara di depan umum. Entah kenapa saya selalu memiliki perasaan menyesal ketika saya selesai berbicara di depan umum. Misalnya kemarin ketika baru masuk kantor, kemudian ada sambutan ataupun ketika perpisahan, itu kita ada sedikit speech, pidato kepada teman-teman, rekan-rekan, dan para pekerja di KPP. Itu saya selalu merasa ada hal-hal yang terlewat yang tidak saya sampaikan dengan baik, padahal saya selalu berusaha untuk memikirkan apa saja yang ingin saya katakan, tapi entah kenapa karena mungkin berbicara di depan banyak orang sehingga saya tidak bisa menyampaikannya dengan baik, dan setelahnya itu saya selalu merasa menyesal. Jadi saya ingin bisa berbicara kepada orang banyak lebih baik sesuai dengan apa saja yang memang ingin saya sampaikan kepada mereka. Mungkin segitu, mungkin cukup sekian perkenalkan tentang diri saya. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mau memperhatikan.